Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Ibu akan menjelaskan bentuk present perfect tense. Dan untuk yang minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang past tense. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari simple present perfect tense itu sendiri. Jadi, tense ini atau tenses ini suatu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi masih berlanjut sampai sekarang. Lebih singkatnya, tenses ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. To talk about things that have happened up to now. Just, ever, never, already, yet, or not yet. There are two differences about since and for. Ada perbedaan antara kata since dan for. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk since sendiri digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu itu dimulai. Sedangkan untuk for maksud Ibu digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu itu berlangsung. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk since sendiri, last month, 1995, Monday, 10 o'clock. Sedangkan untuk for, 5 years, 2 months, a week, and hour, 3 days, and etc. Dan Ibu akan memberikan contoh dengan berbentuk kalimat. Misalkan, I have lived in New York for 5 years. Sedangkan untuk since, I have lived in New York since 5 years ago. Di sini sudah terlihat sekali perbedaannya bahwa untuk yang since itu kalimatnya memberitahukan bahwa dia tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu. Sedangkan yang for, dia tinggal di New York selama 5 tahun. Jadi sudah jelas ya kalau since itu menunjukkan kapan waktu dimulai, sedangkan for menunjukkan berapa lama kejadian itu berlangsung. Seperti itu ya. Nah, untuk bentuknya sendiri, we form the affirmative verb with the helping verb have or has plus past participle verb 3. Nah, untuk have sendiri pasangannya itu jangan lupa ya, jangan kebalik loh. Untuk have itu they, we, I, you atau they, we, I, you. Sedangkan has she, he, it ya. Jangan sampai terbalik. Nah, ini contoh-contoh kalimat bentuk present perfect tense. Ini bentuk positifnya ya. Nah, sedangkan ini bentuk pertanyaannya, baik itu kata yang beraturan ataupun kata yang tidak beraturan. Kemarin ada yang masih bingung apa yang membedakan beraturan dan tidak beraturan. Nah, kalau misalkan beraturan, itu imbuhannya verb 2 dan verb 3-nya ditambah imbuhan ed. Sedangkan untuk yang tidak beraturan, berarti katanya berubah total. Misalkan, ada sebuah kata sing, artinya menyanyi. Bentuk keduanya bukan ditambah ed, tapi berubah menjadi sang. Begitu juga si, melihat. Ya,
bentuk keduanya bukan ditambah ed, tetapi menjadi sao. Nah, ini barusan bentuk contoh kalimat pertanyaannya. Nah, ini bentuk negatifnya. Perbedaan positif dan negatifnya, untuk negatif ditambah not, ya, untuk menyatakan bentuk negatif. Nah, ini juga contoh kalimat negatif. Kalimatnya sama dengan yang positif tadi, perbedaannya adalah kalau yang negatif ditambah imbuhan not. I think it's enough for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.